Allison lolos dari kematian, terapung di lautan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dia akhirnya melihat pulau terdekat. Allison sangat ingin bergegas ke pantai. Dia merangkak dengan hati-hati, karena takut ada musuh di sini. Pertama kali menginjakan kaki di pulau ini, Allison beruntung menemukan air segar. Saat dia sedang minum air, lalu tiba-tiba menemukan tempat berlindung di dekatnya. Allison segera menjadi waspada, cabut pisaunya dengan cepat. Namun setelah diperiksa lebih dekat, kemudian tidak ada seorang pun yang ditemukan. Namun berbagai tanda yang muncul di depan mata kita sepenuhnya membuktikan hal itu. Mungkin pasti ada orang yang tinggal di pulau ini. Tepat ketika Allison sedang bingung, kemudian secara tidak sengaja menemukan sebuah gereja. Dia kemudian melihat seorang biarawati sedang menyapu lantai. Kemunculan Allison yang tiba-tiba langsung membuat takut orang lain. Setelah berdiskusi panjang lebar, saya menemukan. Ternyata nama orang tersebut adalah Angela. Dia satu-satunya orang di seluruh pulau ini. Selain itu, tidak ada orang lain, bahkan tidak ada pasukan Jepang. Allison akhirnya merasa lega, bahkan tidak ada nafsu makan. Allison kelelahan, segera berbaring di lantai dan tertidur, sampai larut malam. Doa Angela tiba-tiba membangunkan Allison. Dia segera berlari untuk mematikan lilin, dan memberitahunya dengan tegas, ketika ada musuh di sekitar Anda, meskipun jaraknya puluhan mil ke laut, maka pihak lain juga dapat melihat cahaya di sini. Angela juga meminta maaf sedalam-dalamnya atas ketidaktahuannya. Pada titik ini Allison memberitahunya, saya anggota Korps Marinir Amerika Serikat. Sayangnya kapal itu dibom selama pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang selamat di kapal. Sedangkan untuk Angela, itu terjadi 4 hari yang lalu, mengikuti pendeta itu ke atol ini. Saya tidak menyangka akan menginjakan kaki di pulau itu, kemudian kapal mereka diambil alih oleh orang-orang beriman lainnya. Mungkin karena Jepang pernah menyerang tempat ini sebelumnya. Yang lain benar-benar ketakutan, ingin melarikan diri dari sini bagaimanapun caranya. Namun pendeta tua itu tidak dapat menerimanya. Pukulan tiba-tiba, menyebabkan dia pergi keesokan paginya. Tepat di depan mereka ada makam pendeta. Sekarang terima kasih kepada Allison. Angela berani memakan buah-buahan liar ini. Saat Allison bersiap memancing dengan tongkat bambu, lalu tiba-tiba terdengar suara babi hutan. Ikuti suaranya, Allison menemukan sebuah gua. Kunjungannya yang tak terduga langsung membuat takut babi hutan dan melarikan diri. Sayang sekali kami melewatkan hidangan lezat. Namun kesempatan itu akan segera datang lagi. Hari itu Angela tiba-tiba menyadari, penyu pulau sedang berjemur di laut. Dia menganggapnya pemandangan yang indah. Tapi Allison melihatnya sebagai makanan yang lezat. Mereka berpacu dengan waktu untuk menciptakan alat yang bagus dengan cara yang sederhana. Kemudian dengan tidak sabar bergegas ke laut. Saat keduanya tiba dengan kayak, penyu masih menikmati belayan sinar matahari. Allison memanfaatkan kekayaan pengalamannya. Kepala penyu mudah ditangkap. Begitu dia memamerkan keahliannya. Siapa yang tahu detik berikutnya? Oh. Allison, setelah beberapa waktu kerja keras, Allison akhirnya berhasil menangkap penyu pulau. Mereka berdua juga bisa makan sebanyak yang mereka mau. Selama ini, mereka banyak bercerita tentang pengalaman masa lalu mereka, dan Angela, yang begitu cantik, adalah seorang biarawati. Allison merasa menyesal. Tiba-tiba mereka mendengar deru pesawat. Dia dengan cepat menarik Angela ke bawah, lalu segera menutupi tubuhnya dengan daun lontar. Angela panik karena tidak mengetahui apa yang terjadi, hanya bisa mengikuti jejak Allison dan bersembunyi. Ternyata mereka adalah orang Jepang yang sedang menjalankan misi pengintaian. Sebagai tindakan pencegahan, mereka berdua hanya bisa bersembunyi sementara di dalam gua. Angela yang baik terjaga sepanjang malam, terus berdoa untuk keselamatan mereka. Kenyataannya seperti yang diharapkan Allison. Keesokan paginya, musuh mengebom pulau itu dengan gila-gilaan. Angela sangat ketakutan hingga dia gemetar. Allison ada di sana untuk menenangkan emosinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah, saat suara pesawat berangsur-angsur menghilang, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal Jepang mendekat di laut. Ya, musuh secara bertahap mendarat di pulau ini. Dua orang yang terdampar di sebuah pulau terpencil di Pasifik tiba-tiba merasa tidak enak. Karena setiap kelompok pasukan musuh mendarat di pulau itu satu demi satu. Mereka bersembunyi di dalam gua, mungkin menghadapi dilema karena tidak bisa keluar selama beberapa hari. Allison mengingatkan biarawati itu untuk mempersiapkan diri. Tapi Angela dengan naif berpikir, saya akan menyerah kepada Jepang. Menyerah, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan membawa saya, bawa aku ke tempat yang aman dan kunci aku di sana. Pikirannya yang kekanak-kanakan membuat Allison merasa luar biasa. Namun dia tidak merinci alasannya, hanya sangat menentang gagasan biarawati itu. Dia bahkan memasang ekspresi curiga di wajahnya. Kedatangan tentara Jepang menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Allison hanya bisa menyelinap keluar di malam hari.
pergi memancing di sisi lain pulau. Yang paling dia khawatirkan adalah menghadapi pasukan musuh yang sedang berpatroli. Allison, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, hanya bisa menahan napas. Terletak di kawasan yang tertutup terumbu karang. Gertakkan gigimu untuk menahan deburan ombak. Ikan segar menggunakan kehidupan sebagai gantinya kamu, tapi Angela tidak bisa memakannya mentah. Tidak peduli seberapa keras Allison berusaha meyakinkannya, itu sia-sia. Dia akhirnya tidak bisa menelan. Dalam keputusasaan, Allison menghadapi bahaya lagi. Dia mengolesi lumpur ke seluruh wajahnya, lalu diam-diam menyelinap ke kamp musuh. Lebih jauh lagi, seseorang harus dengan terampil menghindari pandangan para penjaga. Dia mempertaruhkan nyawanya lagi seperti itu. Hanya untuk mencuri makanan untuk Angela. Untung, tentara Jepang bernyanyi dan menari setelah menikmati anggur dan makanan, memberikan kesempatan sempurna bagi Allison. Tapi saat dia sedang mengisi makanan dan bersiap untuk pergi, kemudian seorang tentara masuk membawa lampu minyak. Allison hanya perlu memanfaatkan kesempatan untuk naik ke rak. Sampai terlambat, belum bisa kembali. Angela terbangun dan mulai khawatir. Terakhir, tunggu hingga lawan beristirahat. Tanpa diduga, para penjaga kembali. Allison yang tak berdaya tidak punya pilihan selain terus bersembunyi di gudang. Hingga dini hari saat musuh berkumpul, dia akhirnya punya kesempatan untuk menghindari bahaya. Namun saat ini, penjaga itu sepertinya menyadari sesuatu. Mereka dengan cepat mengejar dan melepaskan banyak tembakan. Angela merasa sangat tidak enak setelah mendengar suara tembakan. Segera, dia merasakan kehilangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Segera setelah Angela menyelesaikan persiapannya, ingin berunding dengan militer Jepang, kemudian Allison benar-benar kembali dengan selamat. Ternyata yang baru ditangkap musuh hanyalah seekor babi hutan. Yang tidak disangka Allison adalah, dia keluar sepanjang malam menyebabkan perubahan halus. Kejutan besar dimulai dari Angela. Perlahan-lahan muncul melodi yang bercampur dengan sedikit perintah, bahkan mengatakan itu setelah terbangun di tengah malam, selalu mengkhawatirkan keselamatan Allison. Dan setelah itu dia tidak diperbolehkan keluar sendirian lagi. Kata-kata ini membuat Allison merasa bingung, menambahkan rasa lain. Jadi saat Angela sedang istirahat, Allison bekerja lembur sepanjang malam, ukir sisir untuknya dengan tangannya sendiri. Sangat simpatik dan bahkan menambahkan bunga. Angela sangat gembira saat melihatnya, tapi dia tidak memahami niat baik orang lain. Allison berharap dia bukan seorang biarawati, tapi menjadi seorang wanita dalam arti sebenarnya. Namun begitu topiknya mencapai titik kritis, lalu tiba-tiba terjadi ledakan bom di luar, baru saja melihat sekelompok pejuang maju satu demi satu ke kejauhan. Sampai malam, pertempuran ini masih berlangsung, tidak pernah berhenti. Setelah fajar, pulau itu kembali ke keadaan damai sebelumnya. Saat ini, Allison melihat kapal musuh mundur. Keduanya lucu seperti anak-anak. Mendapatkan kembali kebebasan. Mereka terdampar di sebuah pulau selama 2 bulan. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu bersemangat. Karena musuh telah meninggalkan semua makanannya sebelum pergi, semua jenis peralatan. Allison akhirnya bisa bergerak bebas tanpa hambatan. Berenang bebas di lautan biru, waktu senggang. Dia selalu ingin berbicara dengan Angela tentang perasaannya. Namun dia takut untuk berbicara. Dan Angela yang naif tidak memahami hati orang lain. Sampai Allison melamar, tidak ingin Angela terus menjadi biarawati. Dia bersedia merawatnya selama sisa hidupnya. Angela tiba-tiba menyadari, dia tahu, meskipun Allison di depanku adalah pria yang bisa dipercaya. Tapi Angela dengan keras kepala tetap menolak orang lain. Karena, dia memberikan hatinya kepada Yesus. Ditolak, Allison menyadari kedatangannya yang tiba-tiba. Lalu semua orang tersesat dan pergi. Besok, Allison dengan lesu berjalan-jalan di tepi pantai. Dia juga dengan tulus meminta maaf kepada Angela atas kekasarannya. Saya pikir saya melakukannya. Faktanya, ini tidak adil bagi keluarga dan militer. Selalu ada satu pihak yang tidak dapat melakukannya. Allison berharap dia bisa melupakan omong kosong kemarin. Angela sepertinya merasa frustrasi saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan pergi dengan tenang. Malam hujan. Angela sedang bersiap memasak. Tiba-tiba saya menemukan arak beras tersembunyi di dalamnya. Hal ini membuat Allison langsung bersemangat. Namun saat mereka minum dan berbicara, Allison lambat laun menjadi mabuk. Dia pikir mereka berdua bisa tinggal di pulau itu selamanya. Bahkan setelah perang, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Lalu apa tujuan Angela menjadi biarawati? Pernyataan ini secara tidak sengaja menyentuh titik sakit hati orang lain. Di bawah stimulasi konstan Allison, Angela dengan sedih berlari ke hutan hujan sambil menangis. Meskipun Allison terhuyung-huyung di belakang, ikuti dia. Tapi Angela masih belum terlihat dimanapun.
Tidak peduli seberapa kerasnya dia berteriak, Angela masih berlari jauh ke dalam hutan, sampai setelah fajar. Allison menemukan Angela tidak sadarkan diri. Tapi saat ini, ada banyak kapal musuh yang menuju ke laut. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke dalam gua lagi. Angela tampak basah kuyup, selalu menggigil kedinginan. Allison menanggalkan pakaian dan menutupinya. Namun pengaruhnya tidak banyak. Saat ini, pasukan musuh telah mendarat di pulau itu. Tapi karena Angela, Allison mempertaruhkan nyawanya lagi, menyelinap ke kamp musuh. Namun kali ini tidak berjalan semulus sebelumnya. Saat dia mengambil selimut itu dan hendak berbalik, lalu tiba-tiba seorang tentara Jepang masuk. Setelah menemukan Allison, tentara Jepang yakin bahwa mereka dapat mengalahkannya. Aku tidak menyangka saat dia menerkamku. Allison langsung menikam dadanya, kemudian menyeret tubuh lawan dan langsung melemparkannya ke laut. Ketika Angela terbangun, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata dia koma selama 2 hari, dan juga melihat pakaianku tergantung di sampingku. Tapi Angela tidak marah, bahkan terus berterima kasih pada Allison. Karena dia sangat yakin bahwa orang lain adalah seorang pria sejati. Allison juga merasa bersalah atas kekasarannya, membuat orang lain takut dan harus terus-menerus meminta maaf. Angela harus mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena dia takut pada Allison, tapi karena dia mengerti betul, apa yang dikatakan Allison adalah kebenaran yang tidak ingin diterimanya. Hanya saja dia menghindari kebenaran. Saat ini, musuh telah membakar hutan di pegunungan, dan mengirim orang untuk mencari kemana-mana di pulau itu. Allison menebak, mereka pasti menemukan mayat rekan mereka. Maka dia kembali ke gua, beritahu Angela tentang kesulitan mereka saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari dan mengalihkan perhatian musuh. Dengan begitu Angela tidak terdeteksi. Tapi Angela menolak, dia harus bersama Allison, atau pergi bersama, atau tinggal bersama di dalam gua. Allison merasa tergerak oleh kata-kata ini. Saat ini, tiba-tiba terjadi penembakan di luar, tembakan artileri. Ternyata ada asap dan api di pulau itu, menarik pasukan utamanya. Allison segera bersorak kegirangan, untuk mencegah Jepang menyerang rekan-rekannya. Saat mereka bersembunyi di ruang bawah tanah, Allison menerjang hujan peluru, pertaruhkan hidup Anda dan buru-buru masuk ke kamp musuh. Kemudian lepaskan sabuk mesin pistol, satu demi satu dibuang ke laut. Meski dibom dan runtuh, Allison tetap tidak mengecewakan ekspektasi. Hapus semua inti peluru, sampai rekan satu tim Anda mendarat dengan selamat di pulau. Allison yang baru benar-benar merasa lega. Allison mengandalkan usahanya sendiri, dia tidak hanya membantu rekan satu timnya tetap aman dan sehat. Di saat yang sama, dia dan Angela berhasil diselamatkan. Rekan tim berdiri untuk menunjukkan rasa hormat, lebih penting. Keberaniannya benar-benar memenangkan hati Angela.